Nah ini nih, sudah terlihat ya. Ini sama bukunya diambil dari Driving Business Strategies with Data Science, Big Data MBA Bill Smarjo. Kita cek dulu ya, cek ombak di BI-nya. Jadi apa itu BI? Kalau kita lihat di sini, saya udah kasih warna. Di situ ada eh, sebuah langkah atau cara ya untuk mengumpulkan, menganalisis data dan membuat keputusan. Kata kuncinya di situ. Kumpulin, analisis. Sebetulnya ada satu lagi sajikan untuk membuat keputusan. Gitu ya. Jadi eh, cara bagaimana operasional bisnis ini dengan langkah-langkah mengumpulkan dan menganalisis data sehingga bisa menjadi sebuah informasi untuk mendukung keputusan gitu ya. Nah, organisasi itu bisa memahami dari sisi performannya, trennya dan perilaku gitu. Perilaku siapa? Pelanggan maupun peluang-peluang di pasarnya. Nah, ini BI. Jadi BI itu sebuah cara berarti kan ya. Hmm. Nanti kita lihat ya. Nah, di dalam komponen-komponennya dikenal dengan yang disebut dengan data warehouse. Rasanya saya pernah cerita atau nggak tahu saya cerita di tempat mana ya, di tempat lain atau di sini. Jadi data warehouse itu semacam gudang kan, yang namanya gudang itu ada barang yang udah lama banget atau arsip yang sudah lama banget gitu ya, yang sewaktu-waktu digunakan, ada juga yang sering digunakan gitu, yang termutakhir gitu atau yang apa, yang transaksional sering misalnya gitu. Nah, di data warehouse ini datanya memang besar gitu ya, dari mulai data historical, kemudian apa, aktivitas bisnis, misalnya analisis data, pelaporan dan pengambilan keputusan. Nah, komponen berikutnya ada yang disebut dengan eh, bisnis analitik. Nah, ini metode atau cara gitu ya, bagaimana menganalisis kinerja bisnis dan termasuk membuat keputusan berdasarkan data atau by data driven. Nah, ini akan melibatkan pengumpulan dan interpretasi data sehingga memberikan wawasan tentang operasi bisnis dan cara untuk mengidentifikasi peluang dan perbaikannya. Kemudian ada yang dikenal BPM, Business Performance Management. Ini sebetulnya adalah rangkaian proses ya, bagaimana bisa memantau, kemudian mengukur, dan mengelola kinerja bisnis. Termasuk di dalamnya menetapkan tujuan, kemudian ada tracking juga, dia melacak kemajuannya, kemudian membuat keputusan strategis berdasarkan data untuk meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan. Dan terakhir di sini ada yang disebut dengan user interface. User interface ini sebetulnya yang ya tentunya sudah familiar semua ya, interaksi antara apa, dengan pengguna gitu ya. Dari apa yang disajikan gitu ya, data yang tadi dikumpulkan diolah kemudian disajikan. Nah, disajikannya kan ini disebut dengan user interface. Jadi ada empat ya bisnis intelligence itu komponen-komponennya. Nah, lalu kita bahas data science. Kalau data science cirinya adalah metode statistik dan komputasi di situ dari sisi aktivitasnya ya. Kemudian ada data mining atau penambangan data. Kemudian machine learning gitu kan. Kemudian pemodelan statistik untuk menganalisis serta menginterpretasikan data. Nah, ini data tersebut akan menghasilkan wawasan yang digunakan untuk kepentingan strategis.
Nah, itu di bawah kita lihat ada tulisan data science biasanya bekerja dengan kumpulan data yang besar atau yang disebut dengan big data dan kompleks. Selain itu, toolsnya seperti SQL, Hadoop, Spark umumnya digunakan untuk mengelola dan memproses data. Itu berarti hanya toolsnya saja kan. Tapi paradigmanya sama apa proses berpikirnya ada di kita, gitu. Di data science itu sendiri gitu ya. Nah, kalau komponennya di data science ada data preparation. Ini eh, penyiapan data-data saja, eh, termasuk cleansing data gitu ya. Kemudian pengkategorian data juga di situ. Hmm. Kemudian ada yang disebut dengan data akuisisi. Ini pengumpulan data diambil dari berbagai sumber sebagai informasi yang akan diproses. Kemudian dikenal juga data exploration. Ini mah untuk menganalisis data dan ini apa keterkaitannya atau hubungannya atau relationship-nya gitu ya antara data-data tersebut. Dan berikutnya ada yang disebut dengan data model atau pemodelan data. Ini eh, untuk melakukan prediksi yang berhubungan data dan dapat digunakan pada masa mendatang. Ini komponen-komponen di data science. Lalu dalam konteks apa namanya fokusnya, kalau BI itu lebih kepada pengumpulan data, analisis sampai mempresentasikan data. Kalau data science ini dieksplor lebih apa mendetail atau mendalam menggunakan model statistik dan algoritma tertentu untuk menemukan apa namanya pattern atau pola ya atau tren gitu ya. Jadi bisa kelihatan di sini dari sisi fokusnya ya. Ini lebih ke proses, kemudian kalau ini lebih ke eksplorasi. Kalau di tinjauan goalsnya sama-sama sih sebetulnya adalah dalam rangka meningkatkan kinerja lebih baik karena apa di situ berpengaruh terhadap pengambilan keputusan kan sebetulnya maka keputusannya valid kinerja organisasinya juga akan semakin baik gitu ya. Nah, kalau dalam tinjauan bisnis intelijen ini kalau kita lihat kinerja bisnis meningkat berdasarkan analisis data historis. Nah, ini ya. Jadi kalau BI itu berdasarkan data historis, maka menggunakan tadi ada yang disebut dengan data warehouse. Sedangkan data science ini untuk identifikasi pattern atau pola sehingga dia bisa akan memprediksi ke depan gitu ya. Sehingga ini bisa digunakan untuk kepentingan tahun besok atau dalam sebut dengan jangka pendek atau 5 tahun ke depan misalnya gitu, jangka panjang. Nah, ini perbedaannya teman-teman dari sisi tujuannya. Kalau dari sisi sumber data dari BI dan data science ini semuanya dapat diperoleh dari berbagai sumber yang tersedia, baik internal maupun eksternal. Itu ya data source-nya. Jadi keduanya juga bisa menggunakan dari berbagai sumber yang ada gitu ya. Baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Nah, dari cara menganalisisnya ya teman-teman. Tadi kalau BI itu ada yang disebut dengan analisis deskriptif. Ini memberikan gambaran mengenai data historis yang dimiliki. Sedangkan di kuadran berikutnya, analisis diagnostik. Ini mencari tahu penyebab dari suatu kejadian dan analisis prediktif untuk memprediksi tentunya berdasarkan data historis. Tetap ini BI ini by data historis. Kemudian preskriptif itu bisa memberikan rekomendasi dari hasil pemrosesan data. Nah, sedangkan data science
Ini lebih ke machine learning gitu ya, atau data mining tadi penambangan data. Eh, Jadi data mining itu untuk menemukan pola gitu dari data-data yang tidak terstruktur. Kemudian machine learning karena sering gitu dan mesinnya terus belajar sehingga dia punya pola. Kalau dia sudah pola, dia bisa menentukan di kemudian harinya karena dia sudah mendapatkan polanya gitu ya. Kemudian analisis adalah eh, apa proses menganalisis sebuah informasi yang diperoleh. Dan deep learning ini apa lebih mendalam lagi dari mesin learning gitu ya. Jadi polanya melalui pengolahan data yang lebih besar lagi. Setelah mesin learning belajar semakin dalam gitu ya. Nah, itu disebut dengan deep learning. Dari sisi output teman-teman tinjauannya kalau BI ini menyajikan informasi dalam bentuk report gitu ya. Kemudian ada tampilan grafis, scorecard atau notifikasi atau alerts gitu ya. Dan data science ini bentuknya adalah apa? Prediksi dan semacam model machine learning juga dia juga bisa melakukan segmentasi atau pengkategorisasian dan menampilkan dalam bentuk visualisasi. Nah, dari situ kita lihat bahwa kita tahu bahwa apa namanya bisnis perbedaan bisnis intelijen dan data science terletak pada fungsinya di mana data science adalah pengolahan data yang digunakan untuk kepentingan pada masa depan, sedangkan BI berfokus pada pengumpulan informasi yang terukur digunakan untuk kepentingan bisnis. Nah, keduanya sebetulnya berguna untuk perencanaan strategik gitu kan di masing-masing. Nah, kalau BI, teman-teman, itu dari mulai proses mengumpulkan, menyimpan, menganalisis data itu sebetulnya adalah dalam rangka kualitas informasi. Saya sering menyampaikan kualitas informasi. Kualitas informasi itu yang akurat, apalagi teman-teman, akurat, kemudian tepat waktu dan relevan. Nah, sehingga pengambilan keputusan bisnis dengan menggunakan BI ini relatif memenuhi ketiga hal tadi, gitu ya. Nah, sebetulnya kalau di BI ini mengubah data menjadi insight gitu ya. Jadi asalnya kan saya pernah jelaskan bahwa data itu nggak ada artinya. Data itu ada artinya setelah diolah menjadi informasi, baru itu ada artinya dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Nah, CBI ini asalnya data yang nggak ada artinya tadi menjadi sebuah insight gitu ya, atau rekomendasi ya untuk kepentingan bisnis. Karena BI ini diambil dari fakta dan data historis. Misalnya kalau di BI itu perusahaan restoran lah misalnya ya. Jadi sebelum memutuskan untuk memulai apa namanya proses pembuatan itu ya sistemnya gitu. CEO restoran itu kan akan mencari dan meminta data gitu. Kenapa restoran ini harus ada aplikasinya misalnya. Nah, maka CBI ini mengolah data historis dan merekam apa yang disebut dengan perilaku customer atau yang disebut dengan customer behavior ketika membeli makanan di restoran misalnya. Nah, kita lihat apakah restoran ini atau tempat rumah makan ini lebih banyak dibeli melalui aplikasi eh, antar apa namanya GoFood lah atau bahasa ini atau pesan antar makanan gitu ya atau lebih banyak dibeli langsung ke restorannya itu sendiri datang. Nah, itu kan bisa terlihat tuh nanti dari data historisnya lebih banyak mana yang pesan pakai aplikasi atau yang datang langsung ke restonya. Nah, data-data itu kemudian dijadikan insight.
bagaimana keputusan restoran ini apakah dia ikut membangun aplikasi tersebut atau ikut di dalam aplikasi tersebut sehingga dia bisa tahu perlu atau tidaknya. Seperti itulah. Eh, Contohnya misalnya seperti itu teman-teman. Kemudian saya pernah saya buat juga nih teman-teman. Eh, apa? Nah ini kalau apa semacam eh, alurnya tuh seperti ini nih. Dari data warehouse, kemudian masuk ke BI, kemudian ada dashboard. Dashboard ini untuk tampilan kan gitu ya. Dan semuanya ada infrastrukturnya semuanya kan gitu ya. Ini contoh sederhananya teman-teman dari data warehouse, kemudian ke BI, kemudian ke dashboard. Dia biasanya pimpinan-pimpinan ini adanya di dashboard gitu untuk melihat dari apa yang tadi komponen-komponen BI tadi yang bisa ditampilkan visualisasikan di dalam dashboard. Nah, ini saya pernah rancang arsitektur sistem terintegrasi di tempat saya bekerja gitu ya. Nah, ini contoh kalau saya coba buat ini ada beberapa dashboard apa ada dashboard eksekutif gitu ya. Kemudian untuk berbagai bidang ya ada sekretariat, bidang SMA, bidang SMK, bidang PKLK, bidang ETK dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat eh, kalau yang di pendidikan itu menggunakan Dapodik tentunya yang sudah existing yang ada. Nah, kemudian di sinilah masuk teman-teman ke data warehouse. Bisa terlihat kan ya? Nah, di data warehouse ini, gudang data ini, tadi baik terstruktur, tidak terstruktur. Nah, sebenarnya dari data online transactional processing atau LTP apa di operational data atau yang disebut dengan data pokok pendidikan ini dilakukan diekstrak melalui apa ETL ya, extract transform load. Ini toolsnya bisa pakai Pentaho, Fivetran dan Airflow. Boleh lah yang mana mau Pentaho dan seterusnya. Nah, di sini ada data warehouse. Nah, di sini bisa dilihat BI-nya. BI-nya itu ada analisis pas data tadi kan ya. Artinya data-data yang saya bilang tadi data-data yang lama gitu ya, yang suatu waktu digunakan atau juga yang lama gitu. Nah, di situ ada bentuknya adalah kualitatif, lebih pada ke pengalaman atau intuisi dan analisis. Kemudian ada analitiknya baik future possible, artinya ini prediksi nih. Nah, di situ ada formula dan algoritma di machine learningnya tuh. Baru hasil dari sini itu ditampilkan teman-teman. Nah, ditampilkan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini yang saya coba rancang di tempat saya bekerja gitu teman-teman. Jadi prinsip dasarnya cuma begini, data warehouse tadi gudang, kemudian BI itu sebenarnya BI itu kalau bahasa sederhana saya sih gini, ini kan di semua disimpan di gudang. Nah, ini tuh tinggal tukang tukang ngambilin lah ya, tukang ngambilin dari yang mana yang akan diperlukan. Nah, ini yang memilah-milah ngambil dari data warehouse begitulah. Karena ini yang akan CBI ini akan memilah nih, memilih mana yang sering digunakan, mana yang sering transaksional dan seterusnya di sini yang dari data warehouse. Nah, diolah di sini. Di situ ada apa mesin learningnya nanti dia akan bisa melihat data historis dari yang lama maupun dia bisa melihat pattern atau pola sehingga bisa melakukan prediksi dan lalu ditampilkan di dashboard. Jadi sebetulnya prinsip sederhananya seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita definisikan sih sebetulnya
Kalau BI itu berbasis teknologi ya prosesnya ya. Dari mulai ngumpulin tadi ya, ngumpulin, memilah, menyimpan, kemudian menganalisis gitu ya. Eh, dan BI ini berfokus pada data masa kini dan data historis. Itu yang saya sebut data masa kini yang sering digunakan gitu, yang sering termutakhir gitu kan. Dan utamanya sih sebetulnya melihat pada data-data yang terstruktur. Sedangkan kalau data science itu kan apa ya ilmu lah, bidang studi untuk di statistik lah ya itu sebetulnya. Nah kalau fokusnya tadi melihat atau feature ya pada apa yang akan terjadi mendatang dari pola yang sudah sudah terlihat gitu ya. Dan kalau data science teman-teman ini seringnya berhadapan dengan data yang tidak terstruktur justru gitu ya. Nah, nah itu teman-teman eh, apa sekilas lah ya tentang BI dan data science perbedaannya. Nah, ini saya contohkan yang apa tentang BI dan data science-nya itu sendiri yang saya coba praktekkan di tempat saya bekerja. Pak Firman boleh tanya, Boleh, silakan. eh, apa namanya si data science ini tuh sebetulnya juga basisnya itu data history ya Pak ya? Oke, kalau ya sama sebetulnya. Kalau basis ngambilnya sih by data historis, tapi dia lebih cenderung kepada statistikanya sebetulnya. Hmm, oke, 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 Gitu. oke. Jadi buat buat apa Makanya namanya dia mungkin dipakai buat kayak bikin regresi, terus mak bikin kayak sasis gitu juga pakai data science berarti ya, bikin sasis ya gitu. dia misalnya bisa melihat tren misalnya 3 tahun selama 3 tahun kenaikannya berapa kan gitu berapa persen per tahunnya misalnya kan gitu. Nah itu lebih cenderung ke statistika sih kalau di data science itu. Hmm, gitu. Iya. Oke Pak. Oke. Ada lagi teman-teman? Pak, kalau lihat dari yang semacam arsitektur tadi ya, bi, Iya ya. eh, saya tuh selalu mengasumsikan kalau BI itu dashboard ya Pak ya. Tadi kan sebenarnya di akhirnya tuh ada dashboard ya Pak ya. Nah ini nih, ini yang ini bukan yang saya tampilkan. Ya betul, Hmm. betul. BI itu Nah, sebelumnya sebetulnya tidak terlihat sebelumnya sebetulnya. ya sebenarnya ya. Ah, iya betul. Oh, oke, karena kalau Dan lihat di apa salah satunya Power BI ya Pak ya. Karena Power BI itu kan yang terlihat bentuknya itu kan setelah menjadi dashboard ya Pak ya sebenarnya ya. ya Tapi kalau Power lihat di sini BI, sebenarnya belakangnya ya. Power BI itu toolsnya ya untuk termasuk di Mm-mm. dalamnya ada dashboardnya. Mm-mm, mm-mm. Begitu. Hmm. Jadi biasanya Jadi orang lebih mau menggunakan untuk melakukan apa BI itu salah satu toolsnya pakai Power BI. Nah di situ ada fiturnya untuk menampilkan atau menyajikan kan dalam bentuk ya dashboard. ya 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 ya. Lebih ke Tapi pengolahannya ya logiknya Pak ya. seperti ini gitu. Ya, jadi Mm-mm, mm-mm. data warehouse. Makanya kalau saya gambarkan seperti ini, artinya bahwa hasil dari BI ini ditampilkan ke dalam dashboard gitu. Mm-mm, Gitu. Nah, sementara BI-nya itu sendiri apa tadi? BI itu ngumpulin gitu ya, memilah-milah dari data warehouse gitu ya, dengan tadi apa dari gudang lah ya, ngumpulin, mm-mm, kemudian nyimpan, kemudian dia juga ngambil sebetulnya ngambil dari inputan nanti kan dari dashboard suka ada input tuh atau yang sebutan user interface tadi disimpan juga oleh mm-mm. BI, kemudian BI simpan lagi ke data data warehouse gitu. Jadi di sini si jadi seolah-olah ini tuh belajar gitu si BI itu gitu. Oke. Karena Kalau dia itu bisa Pak, karena dia bisa gini, karena dia bisa melihat eh,
transaksi data yang berulang-ulang dan sebagainya. Nah, itu dia bisa bisa melihat di sini gitu. Ngambil dari data warehouse, kemudian dia simpan, kemudian dia juga ngambil dari interface nanti yang sering digunakan ke dashboard kan. Ini kan dashboardnya ada user Mm-mm. interface deh. Nah, dia simpan juga di sini, kemudian disimpan lagi ke data warehouse begitu. Begitu. Oke, Pak, kalau tadi letak eh, data science ya Pak, kalau di antara arsitektur ini kan salah satunya adalah dia itu semacam deep learning gitu ya Pak ya. Nah, apakah Hmm. dia itu bisa jadi di antara data warehouse dengan BI-nya itu sendiri, dengan saya misalkan data warehouse ini masuk ke semacam sistem lah untuk media machine learning untuk kemudian diolah menjadi BI lalu bisa ditampilkan gitu. Biasanya kalau Nah, yang prediksi-prediksi itu kan ditampilkan gitu ya Pak ya. betul. Nah, gini gini. Ini saya perlihatkan. Nah, kalau di sini kita lihat nih, ada BI nih. Kan ada data warehouse, ada BI, kemudian di sini ada machine Mm-mm. learning tuh. Jadi Nah, ya. sebenarnya, ah, ah. Nah ini kan data science-nya ada di sini nih teman-teman, gitu. Hmm. Jadi eh, tetap dari data warehouse, kemudian business intelligence. Nah di sini ada machine learning. Nanti bahkan kalau lebih dalam lagi di sini deep learning gitu kan ya. Nah Hmm. eh, yang membedakan tadi metodenya kalau data science itu dengan menggunakan metode statistik, kalau BI ini proses bagaimana mengumpulkan data, menyimpan, kemudian dia mengolah. Begitu. Oke, oke. Ya berarti dari output dari machine learning itu ya ke BI nanti menampilkan semacam data-data prediktif gitu ya Pak ya. Ya, Ya misalkan dari data kemudian nanti kira-kira prediksi ke depan misalkan traffic itu akan seperti apa gitu ya Pak. betul, betul. Nah, seperti itu. Makanya apa yang familiar lebih dikenal tuh sebenarnya ada algoritma katanya gitu ya. Hmm. Nah, karena dia apa menerapkan model prediktif juga eh, diterapkan juga algoritmanya di situ. Ya. Dan dia bisa si data science itu bisa mengidentifikasi pola dan tren karena dia kan sudah terbiasa dengan statistik tadi kan ya. Nah, akhirnya ketika ditemukan pola dan trennya, maka dia sudah bisa memberikan prediksi pada pola berikutnya gitu. Apa keputusan di berikutnya karena sudah ketahuan polanya gitu. Kayak tadi misalnya contoh orang eh, teman-teman nih mau perusahaan gitu perusahaan restoran mau bikin apakah ini kita perlu aplikasi atau tidak bisa gitu atau kita ikutan nggak dalam aplikasi tersebut atau tidak kan gitu ya. Nah bisa dilihat dari polanya ketika orang yang datang itu berapa atau orang yang pesan melalui aplikasi itu berapa kan gitu. Nah, ini kan bisa kelihatan tuh pola perilaku pembelinya. Apakah pembeli itu lebih banyak yang take away atau pembeli itu lebih banyak makan di tempat. Kalau pembeli banyak makan di tempat, maka perlu siapkan kursi yang banyak misalnya gitu ya. Atau ternyata orang banyak yang belinya take away. Berarti keputusannya adalah siapkan apa petugas untuk kalau berbarengan yang pesannya kemudian kita kirim-kirimkan kan gitu. Nah, itu kan berarti berdasarkan prediksi dari pola yang sudah ditemukan ketika misalnya perilaku atau customer behaviornya dapat kita lihat gitu dari trennya. Seperti itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Nah, mungkin teman-teman ada yang di 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 kantornya atau di perusahaannya sudah menggunakan BI atau data science? BI ada sih Pak. Buat apa? Buat dashboard sih tadi Pak.
data-data operasional biasanya pakai BI, apakah eh, ada Looker, ada Power BI, atau apa ya satu lagi ya? Ya kurang lebih itu sih Pak yang saya ingat sih Pak. Ya, ya, ya. Tableau gitu ya, Tableau ya. Oh, ya, Tableau juga bisa. Oh, Tableau sudah cloud kan ya? Iya, betul. Ini juga Power BI juga cloud juga kan ya Pak? Ada yang pakai. Nah, itu teman-teman, eh jadi minimal setidaknya tahu bahwa bukan dashboard gitu, tapi proses gitu ya BI tadi. Kemudian kalau data science itu adalah logiknya gitu ya. Logiknya ketika dia atau yang disebut dengan algoritma atau statistiknya gitu. Karena sudah mengerti semua, saya pikir cukup ya teman-teman. Ini penting diketahui teman-teman karena nanti teman-teman akan banyak interaksi eh, apalagi dengan big data ini tentunya tidak terlepas dari BI dan data science ini karena keduanya ini saling meskipun tadi ada perbedaan tapi sebetulnya keduanya ini saling beriringan gitu kan atau beririsan. Nah, makanya setidaknya teman-teman sudah tahu di paradigmanya seperti yang diceritakan oleh Bill Smarzo ini. Itu ya, teman-teman. Ada lagi? Eh, saya belum kirim filenya kayaknya ya, atau sudah? Belum Pak, masih beda. Beda. Oke, Beda gimana Mas beda? saya kirim ya yang barusan saya tampilkan ya buat referensi teman-teman juga untuk sambil dibaca-baca sedikit lah. Kalau ada yang tadi terlewat gitu kan ya. Tapi kan buku aslinya sudah punya semua kan, sebenarnya bisa diambil di situ juga. Ini ada beberapa yang sudah saya highlight sih sebetulnya untuk memudahkan teman-teman belajar. Jadi prinsip-prinsip dasarnya sudah di highlight di situ. Oke, sudah saya kirim ya teman-teman, sudah bisa di-download. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya pikir cukup. Sebetulnya saya ingin nanyain tugas yang kemarin sudah dikerjakan atau belum dan dipresentasikan tadinya, tapi nampaknya sepertinya belum dan nggak ditanyakan biar ini. Mudah-mudahan saya lupa. Oke, teman-teman tidak masalah, tidak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa saya ingin teman-teman kemarin melakukan analisis terutama di tempat ini masing-masing tentang user experience sebetulnya karena berkaitan dengan nanti kita bisa menganalisis dari user experience ini kemudian disimpan semua, kemudian masuk ke data warehouse tadi, kemudian nanti diolah dengan BI dan data science. Nah, itu biar nanti seperti apa dashboardnya. Seperti itu sih sebenarnya yang ingin saya apa eh, apa ya fasilitasi untuk pengalaman belajar teman-teman. Kalau tidak ada, saya pikir cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal kurang berkenan. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.